Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini coba saya akan membahas masalah apakah ada mungkin orang yang pasang badan terhadap pelaku. Nah, ini pertanyaannya. Apakah mungkin ada orang yang pasang badan terhadap pelaku? Artian pasang badan adalah segenap jiwa dan raganya dikerahkan untuk pelaku. Apakah mungkin ada yang seperti itu? Jawabannya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin saja terjadi. Kejadian tanggal 18 pagi, ya, kita ketahui almarhumah Ibu Tuti diperkirakan dieksekusi lebih dulu, diperkirakan sesuai dengan di media yang sudah kita dengar dan kita lihat. Kemudian yang kedua adalah almarhumah Amelia. Almarhumah Ibu Tuti diperkirakan itu dieksekusi pada saat tidur. Dan kalau almarhumah Amelia diperkirakan mengadakan perlawanan. Kembali lagi, pada saat seseorang lagi terdesak, pada saat seseorang lagi terancam jiwanya, maka satu yang akan dia lakukan, satu adalah berteriak. Kedua adalah melarikan diri. Ketiga, sebisa mungkin dia lakukan adalah mencari pertolongan. Pertolongan salah satunya adalah dengan menghubungi seseorang. Itu adalah hal yang normali, yang biasanya dilakukan oleh orang yang memang lagi terancam jiwanya atau lagi terdesak. Maka 3 poin itu akan dia lakukan. Ada kemungkinan juga dari almarhumah Amelia melakukan hal yang sama. Tentunya adalah apakah ada seseorang, mungkinkah ada seseorang yang dihubungi oleh almarhumah Amelia pada saat Amelia terdesak, pada saat Amelia terancam jiwanya. Apakah ada seseorang yang dihubungi? Pertanyaan itu, maka jawabannya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja karena orang yang lagi terdesak akan berusaha untuk melepaskan dirinya dari jeratan si eksekutor, melepaskan diri. Menghubungi seseorang? Mungkin saja. Pertanyaannya, kalau misalkan mungkin, kemudian siapa yang dihubunginya? Maka itu juga menjadi pertanyaan. Dan secara normali, secara akal sehat, ya, kalau kata Rocky Gerung, secara akal sehat, maka tidak mungkin yang bersangkutan atau almarhumah menghubungi orang Bandung, menghubungi orang Jakarta, menghubungi orang Surabaya, karena jauh. Karena TKP ada di Jalan Cagak. Pasti menghubungi orang terdekat yang bisa membantu kemungkinan untuk bisa melepaskan diri dari situ. Nah, banyak kemungkinan kalau misalkan memang terjadi bahwa almarhumah melakukan telepon kepada orang terdekat. Banyak kemungkinan bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D. Tapi kita tidak bisa menyebutkan siapa-siapanya. Tapi ada kemungkinan yang jelas bukan orang jauh yang dihubunginya. Ya, banyak kemungkinan. Apakah si A, apa si B, apa si C, apa si D, apa si E, bisa saja. Nah, kalau misalkan iya memang terjadi bahwa almarhumah menghubungi seseorang pada saat eksekusi terjadi, terjadilah komunikasi dengan HP tersebut. Misalkan kalau memang terjadi, tentunya apa yang akan keluar dari mulut almarhumah Amelia terhadap, kalau misalkan terjadi terjadi koneksi, hubungan, pasti pertama minta tolong. Kata-kata yang keluar adalah minta tolong. Tolong, di sini ada seseorang. Disebutkanlah orangnya, kalau perlu disebutkan orangnya. Tolong, ini terjadi begini, bla 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 bla. Ibu digini-gini, misalkan ya, seperti itu ya. Tentunya orang yang mendengar telepon ini
tidak mungkin diam saja. Ya, terhadap wah ini ada hal yang genting. Maka bisa jadi yang ditelepon oleh almarhumah dia mendengar dan dia melakukan suatu reaksi. Ya, melakukan suatu reaksi. Apakah reaksinya? Tentunya yang kalau kita secara berpikiran normal, maka pasti akan mendekati di mana almarhumah telepon. Ya kan? Kan tidak tahu apakah almarhumah ada di rumah ataukah ada di luar, ya. Apakah ada di tempat saudara, apakah lagi menginap di mana? Kita pasti tidak tahu pikiran itu. Tapi pasti mencari tahunya adalah karena ini malam hari atau pagi hari, tentu ke rumah yang bersangkutan atau almarhumah Amelia. Ya, kalau misalkan ini terjadi ya, misalkan ya, sekali kalau misalkan terjadi, maka serta-mertalah datang orang yang memang ditelepon tersebut. Yang saya tidak menyebutkan nama ya, tapi saya katakan kemungkinan adalah ya pasti yang dihubungi adalah orang terdekat. Banyak sekali orang terdekat ya. Bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D. Banyak kemungkinan orang terdekat dari Amelia yang kira-kira dipercaya oleh Amelia. Siapa yang dipercaya oleh Amelia? Kan gitu ya. Nah, kembali lagi pada saat misalkan lagi ya. Kalau misalkan kita dihubungi oleh seseorang yang seseorang itu kita kenal ya, yang kita kenal orang itu kemudian di telepon itu dia menjerit-jerit minta tolong dan lain sebagainya, tolong cepat di sini ada sesuatu misalnya, kita pasti pertama berpikir apa? Coba kita sama-sama berpikir apa yang akan kita lakukan. Satu pikiran kita adalah akan menuju ke arah di mana tempat kejadian tersebut, di mana yang bersangkutan bertelepon. Kedua, kalau misalkan itu sifatnya misalkan, apalagi kalau misalkan almarhum mengatakan, wah di sini ada pembunuhan misalkan ya, kalau misalkan terjadi nih misalkan, atau misalkan berteriak, wah ini ada perampokan, ada pembunuhan, ada histeris, ada apa misalkan ya, genting. Saya atau kita nih ya, misalnya mendengar telepon gitu. Apakah kita akan datang ke sana langsung? Pasti. Kedua, apakah kita akan datang sendiri ke sana? Nah, coba pikirkan. Apakah pada saat kita terima telepon itu, apakah mungkin kita datang sendiri ke sana? Apalagi kalau kita tahu wah di sana ada insiden yang katanya menjerit, pembunuhan dan sebagainya. Tentu kita tidak akan datang sendiri. Pasti kita bawa teman. Betul ya? Kita berusaha menghubungi lagi seseorang. Kalau misalkan saya dapat telepon begitu, maka pikir pertama saya akan berangkat ke rumah yang bersangkutan yang telepon, dan tentunya saya tidak akan datang sendiri. Saya akan telepon orang-orang yang kira-kira bisa ikut membantu, terutama membantu masalah fisik tentunya ya. Karena yang dihadapi kan ini ada sesuatu hal yang genting. Tidak mungkin membawa wanita biasanya. Kalau mungkin bisa aja memang laki-laki lagi yang memang kalau perlu dibawa laki-laki yang kuat gitu ya. Karena untuk sama-sama melindungi nantinya. Karena ada telepon yang misalnya genting. Maka akan membawa serta-merta orang ditelepon, kemudian berangkat mungkin satu orang telepon. Di sana saya dapat telepon almarhumah Amelia telepon genting bla 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 bla. Terjadilah informasi berantai ya, dari satu orang yang dihubungi kemudian menghubungi lagi, ayo ikut saya kita ke sana. Ada apa sama yang si C ini? Ada apa? Oh tadi begini almarhumah Amelia menelpon bla bla bla. Yang satu yang ditelepon itu pun dapat informasi, maka tidak akan diam saja. Dia pun akan telepon lagi kepada yang lain. Datanglah ke dalam TKP, bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Dilihatlah
keadaan TKP pada saat itu, maka apa yang terjadi di sana ini adalah hanya gambaran saja. Ya, hanya gambaran saja. Apa yang terjadi di sana? Kalau misalkan keadaan kita mengasumsikan kalau kita, sekali kalau kita ya, melihat orang yang kita kenal tertindas, teraniaya, atau misalkan dalam keadaan ancaman, maka satu apa yang kita lakukan adalah menolong. Berusaha menolong dengan sangat hati-hati. Tentunya yang dilawan adalah siapa pelakunya. Maka akan berhadapan dengan pelakunya. Kan begitu ya? Akan berhadapan dengan pelakunya. Nah, tapi karena kita berangkatnya adalah tadi bersama, karena kalau sendiri khawatir, maka memanggil teman, siapa saja yang dikenal untuk bisa melindungi. Ya, terlihatlah di lapangan sudah terjadi insiden. Apa yang dilakukan? Melindungi dan tentunya adalah melawan daripada si eksekusi itu, si eksekutor. Tetapi kan harus hati-hati melawan eksekutor ya, karena dia sudah mempunyai perangkat tentunya. Nah, di sanalah apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, itu misteri ya. Kalau dilanjutkan, nanti jadi part 2 lanjutnya ya. Apa sebenarnya yang terjadi kalau misalkan terjadi begitu? Ya pasti melindungi dan melawan eksekutor itu. Tapi turunnya akan dilihat dulu. Siapa eksekutornya? Akan dilihat dulu siapa eksekutornya. Kalau misalkan eksekutornya, kita ada dua kemungkinan. Eksekutornya mungkin orang yang memang tidak kita kenal eksekutornya. Atau apakah mungkin eksekutornya dikenal? Ini hanya gambaran saja, ilustrasi saja, ya. Semua memakai kata-kata mungkinkah. Mungkinkah eksekutornya dikenal? Ataukah mungkinkah eksekutornya tidak dikenal? Apa yang terjadi di sana? Kalau misalkan kita bayangkan, kalau eksekutornya misalkan tidak dikenal, maka akan terjadi serta-merta perlawanan yang lebih. Maka ada kemungkinan mungkin bertambah korban. Kalau misalkan yang dilihatnya orang yang dikenal, apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi korban selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Di sanalah titik temunya. Apakah semuanya menjadi memakan waktu yang cukup lama. Apakah mungkin? Ya, itu saya stop sampai di sini saja, tidak saya lanjut. Nanti saya lanjutnya di part 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.